Pak Firman tampaknya tidak sepakat ini karena dari awal sangat mempersoalkan belum ada tindak pidana asalnya, tidak ditetapkan di situ, tapi sudah memang langsung digaji TPPU. untuk itu. Argumentasinya begitu. Pak Satu Firman soal digaji untuk itu, strategi penyidik, satu lagi soal nggak apa-apa langsung TPPU nggak apa-apa. Bagaimana Jadi, Pak Firman? ya lengkap sekali dulu ya, ada dari unsur penyidik, ada dari unsur jaksa. Tapi memang KUHP yang baru itu sudah memberikan wanti-wanti. Yang pertama pasti ada pertanyaan yang menarik. Kok sangkaan pidananya tahun 2028 sampai tahun 2026? Dispredik itu ya Pak? Iya, ini menunjukkan sebenarnya prinsip prudensial kehati-hatian itu menjadi obligation, menjadi imperatif, nggak bisa ditawar-tawar. Makanya saya ada dalam kesempatan mereka kopas. Iya, begitu. Tapi kan ini tapi typo pun tidak boleh dimaklumi maksudnya gitu Pak. Betul. Ini karena prinsip prudensial itu memang penting. Kecermatan dan kehati-hatian. Ya. Maka kalau ini tidak dilakukan, maka muncul error in fact. Ya kan? Belum lagi error in prosedur yang tadi beliau. Sebenarnya kan secara tidak langsung beliau mengakui bahwa memang ada. Kan pengalaman jam terbang beliau ini kita nggak perlu berdua ini ya perlu kita ragukan. Di situ dalam observasi mudah sekali membacanya. Tapi problemnya di sini memang termasuk isu apakah emas dan valuta asing itu sudah menunjukkan speaking evidence, bukti itu bicara. Ternyata tidak, itu hanya jangan karena deret hitung dan deret angkanya kemudian ada justifikasinya. Karena speaking evidence itu tadi bisa saja menjadi bukti. Tapi bukti itu ada yang direct evidence, bukti langsung, atau ada yang indirect evidence atau circumstantial. Dan itu masih membutuhkan penilaian. Karena yang mengejutkan belum jelas status tindak pidananya. Kalau bahasa ini hasbubun nusulnya, Bang, ya kan, pasal apa sih yang diterapkan dari 26? Itu kalau pilihan menu makanan kan harus dipilih itu. Harus jelas makanan apa, gado-gado, ada 26 tindak pidana. Nah, sementara sudah jumping posisiin ke delik delik TPPU sebagai delik itu payung hukum yang Anda gunakan, Pak Firman, adalah KUHP baru. Iya, dan penjelasan dari nomenklatur pasal 74 Undang-Undang TPPU dan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada beberapa payung hukum, intinya adalah harus ada dulu predikat crime-nya. Iya, di sini cukup jelas. Memang ada pengujian, Pak, pada waktu itu putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, terkait dengan penyidikan tindak pidana asal, itu dijelaskan di dalam penjelasan. Yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal, bla bla bla, berarti ada penyidikan tindak pidana asal. Oke, Bang Saud mau ngomentari. Gitu. Ini penjelasan penjelasannya ada payung hukumnya, artinya harus ada penjelasan tindak pidana asal dulu. Prof Firman ini digaji untuk menjelaskan seperti itu, malah jadi aneh kalau dia nggak ngomong gitu. Iya. Nggak, ini ada putusannya. Iya, maksud saya adalah nanti bagaimana penuntut udah bisa menjelaskan itu bahwa apa dasarnya. Tadi kan kita kan berdebat, kalau saya dalam pikiran saya gratifiknya lebih aman, gratifikasinya. Jadi itu menyangkut strategi. Tapi kalau kita bicara yang disampaikan bagaimana soal predikat crime, memang sering berdebat. Walaupun sudah dijelas bahwa di situ nggak predikat crime juga ada, kemudian ada putusan lagi. Nah, kan kepastian harus diambil. Nah, itu kembali lagi makanya saya katakan penyidik ini mempunyai otoritasnya sendiri yang sulit kita bisa masuk. Tetapi yang perlu kita pelototin adalah apakah mereka melaksanakan fungsi-fungsi itu dengan benar, dengan prudent yang Pak Firman tadi bilang. Which is itu kewajiban dia untuk men-challenge mereka semua. Karena itulah yang saya sebut membangun peradaban hukum yang benar. Kan gitu. Jadi ini diskurs seperti ini ya sesuatu yang biasa. Tetapi kan harus berujung nanti di meja pengadilan yang harus diputuskan gitu. Ada syarat juga yang ditambahkan di samping tadi itu. Ada bukti permulaan yang cukup dulu. Apakah gambaran atau selebrasi yang ditunjukkan itu sudah menunjukkan bukti permulaan yang cukup? Nah, yang mana Pak? Selebrasi yang mana Pak Firman? Yaitu emas, dolar. Penyelidikannya udah 2 tahun kok Mas gimana? Lah, maksudnya dalam penentuan dipenuhinya penyidikan tindak pidana asal, ada tindak pidana asal baru. Setelah seharusnya tidak boleh ditunjukin gitu ya? Iya, bukti permulaan yang cukup, baru kemudian dia masuk
Tidak bisa ada lompatan kemudian pada delik TPPU. Ini pasal yang secara materi muatannya, secara adresat normnya menunjukkan seperti itu. Bahkan MK mempertahankan itu. Oke. Termasuk di KUHP baru. Satu lagi dalam pasal 91 KUHP, izin untuk semuanya. Dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Seperti apa? Ya, bisa ditafsirkan sendiri. Dalam kasus Febri Anda tindakan merasa apa? penahanan. Penahanan. Oke. Ya, itu yang tadi disebutkan upaya paksa. Yang harus dipanggil dulu. Iya tentu, termasuk pemeriksaan calon tersangka dan sebagainya. Itu prosedur-prosedur yang memang harus dilewati. Oke, Pak Firman. Kenapa terburu-buru? Pak Yan, Ada begini, apa itu? kita sekali lagi harus mengingatkan kepada pemirsa bahwa pra-peradilan itu kan menguji syarat formilnya saja ya, sah atau tidaknya sebuah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, bukan materialnya. Berarti kita belum membahas soal substansinya, Belum, sama sekali salah belum. atau tidak, begitu ya, Febri Adriansyah ini. Salah ketik tadi. Nah, itu kan tapi formal. apa iya Pak Yan bisa terjadi salah ketik sampai 9 kejanggalan itu? Ini kan lembaga penegak hukum yang sudah biasa menangani hal ini. Apa iya masih bisa sampai lolos kesalahan-kesalahan seperti itu sehingga menimbulkan kecatatan formil? Boleh dijawab nanti Pak Yan? Ya. Kita break terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi kembali. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.